Shalom, Shalom semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Yang pasti kita kebanyakan ada di rumah. Berhubung saat ini atau hari-hari ini kita masih terus mentaati arahan kerajaan untuk mengawal pergerakan kita. Bagaimanapun saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita tidak lupa Tuhan dalam situasi seperti ini. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami boleh mendengar firman Tuhan menerusi media ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, sekalipun kami tidak dapat datang ke gereja. Kami percaya Tuhan dapat memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar bersama sebentar nanti. Kami sangat-sangat memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, yang mengakui tidak ada apa-apa untuk dibanggakan, juga jemaat yang mendengar, biarlah hanya karena kasih karunia Tuhan, kami boleh mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, sebagaimana Tuhan firman-Nya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat petikan firman Tuhan yang diambil dari Filemon. Filemon pasal yang pertama, saya ingin baca ayat yang kedua. Filemon pertama ayat 2. Dan kepada Alfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, tidak dapat dinafikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya Tuhan sangat-sangat memerlukan gereja Tuhan. Karena di gerejalah kita datang beribadah, dan kita mendengar pengajaran firman Tuhan, dorongan, dan melakukan bermacam kegiatan. Dan demikian juga bagi sesi-sesi, baik itu bapak, ibu, belia remaja, sekolah minggu, dan semua pelayanan-pelayanan ini yang disediakan oleh gereja, dan sehingga kita sangat-sangat diberkati, termasuk juga pelayanan kunjungan, pelayanan kelompok sel, pelayanan kebaktian rumah tangga, lawatan, dan sebagainya. Dan memang kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan gereja. Bagaimanapun saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, ketika arahan untuk perintah kawalan pergerakan, di mana hari ini ada termasuk hari yang ke-19, kita tidak lagi dapat beribadah di gereja dan melakukan semua kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh gereja selama ini. Sehingga secara tiba-tiba gereja seperti stuck, gereja seperti menganggur dalam kata kutip, seperti tidak tahu mau buat apa. Dan orang-orang Kristen yang juga kita tidak tahu mau buat apa, mau pergi gereja tidak dapat, mau pergi ikut persekutuan tidak dapat. Jadi kita seperti dalam keadaan stuck, seperti yang saya katakan, dalam keadaan tidak tahu mau buat apa. Tapi saya percaya dalam masa-masa sekarang ini masih ada yang dapat dilakukan oleh gereja
masih ada yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Apalagi dalam saat-saat seperti ini. Maka itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tajuk pelayanan yang mendesak di masa perintah kawalan pergerakan. Ya, tema yaitu pelayanan mendesak semasa atau di masa perintah kawalan pergerakan ini. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang sangat mendesak, yang tidak dapat kita biarkan tanpa kita lakukan ialah pelayanan penggembalaan terhadap keluarga kita masing-masing. Ya, pelayanan penggembalaan, ya, atau pelayanan untuk memperhatikan, untuk membantu pertumbuhan kerohanian atau memberikan makanan rohani kepada anggota keluarga kita masing-masing. Karena selama ini kita bergantung kepada gereja, karena memang gereja telah menyediakan begitu banyak berupa pelayanan, dan sehingga kita semua mendapat pelayanan-pelayanan itu, baik kita sebagai jemaat, sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagainya. Kita mendapat pelayanan itu. Tetapi sekarang ini kita tidak mendapat pelayanan yang biasa kita terima. Ya. Lalu bagaimana? Kita menyadari bahwa keperluan untuk penjagaan kehidupan rohani harus diteruskan, ya, tidak dapat dihentikan, ya, karena kita memerlukan firman Tuhan, kita memerlukan persekutuan, ya, sebagaimana firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, itu menyatakan bahwa kita sebagai umat Kristen memerlukan firman Tuhan. Dan kalau kita menunggu sampai ke keadaan reda kembali, barulah kita mendapat pelayanan yang dilakukan oleh gereja seperti sebelumnya. Bagaimana dengan masa-masa sekarang? Dan kita tidak tahu berapa panjang, berapa lama tempo ini, kita tidak tahu. Dan apakah dalam tempo itu kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk pelayanan penggembalaan dalam keluarga kita, bagaimana keadaan kerohanian jemaat kita atau keluarga kita? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk memastikan iman kita terus dapat bertumbuh ketika kita tidak dapat beribadah seperti biasa, maka itu kita harus mengadakan ruang kesempatan untuk bersekutu dalam keluarga, di mana selain kita mengangkat pujian, selain kita berdoa, kita juga mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mungkin kita katakan kita tidak bersedia, ya, saya percaya banyak di antara kita yang tidak bersedia karena kita tidak tahu ini akan terjadi. Tetapi sebenarnya di dalam perlembagaan gereja kita ada memberitahukan kepada kita bahwa setiap keluarga harus mengadakan kebaktian keluarga. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita pada masa-masa yang lalu, itu tidak menjadi kesulitan bagi kita untuk melakukannya sekarang. Tapi bagaimanapun, kalaupun kita tidak pernah melakukannya, itu bukan alasan, karena ini mendesak, kita harus lakukan. Ya, sama ada bapak dalam keluarga boleh mengendalikannya, memimpinnya, atau ibu atau siapa saja, yang penting itu harus diadakan. Ya, kita punya masa yang panjang, ya, karena kita terus-menerus ada di rumah. Maka itu saya percaya tidak jadi masalah kalau
setiap hari kita sisihkan 1 jam masa untuk bersama dengan keluarga, memuji Tuhan, ya, berdoa untuk keadaan yang apa yang sedang berlaku sekarang ini, dan mendengar firman Tuhan. Yang mungkin kita tidak ada pengalaman untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya kita boleh membacanya, dan saya percaya Tuhan dapat menolong kita dalam situasi seperti sekarang ini, sehingga membuatkan kita boleh mengerti firman Tuhan, menguatkan, mendorong kita agar kita tidak lemah iman. Sebab di saat-saat seperti ini iman kita mudah rapuh karena begitu banyak cabaran, begitu banyak stres, begitu banyak tekanan, ya. Sehingga kalau kita tidak memelihara iman kita boleh lemah dan menjadi tidak berdaya. Maka itu setiap keluarga harus melakukan. Ini adalah pelayanan yang mendesak untuk keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita mendapat perhatian, ya, dalam pelayanan penggembalaan ini. Itu yang pertama. Saya harap semua keluarga mula melakukannya. Nah, apalagi pelayanan yang mendesak? Pelayanan yang mendesak, saya katakan yang kedua ialah sebarkanlah berita-berita pengharapan dan penghiburan. Sebarkanlah message pengharapan dan penghiburan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya selama ini kita telah menerima banyak info. Memang kita sangat bersyukur karena ada info-info yang benar, yang penting berkaitan dengan COVID-19. Sehingga kita diberikan pengetahuan dan mengajar kita bagaimana kita menjaga agar kita tidak dijangkiti oleh virus ini. Memang sangat baik. Tetapi kita juga menyadari bahwa ada banyak info-info yang di-forward, yang kita terima, yang membuatkan kita menjadi khawatir, membuatkan kita jadi risau, membuatkan kita jadi panik. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini adalah masa yang sebenarnya sangat-sangat mencabar. Mungkin kita dalam keadaan yang baik, tetapi saya percaya ada banyak yang dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, depresi, khawatir, dan banyak lagi. Bayangkan saudara-saudara sekalian, bagi pelajar-pelajar kita yang ada di tempat lain yang tidak dapat kembali ke rumah dan mereka tinggal di situ, bagaimana dengan ibu bapak? Keluarga pasti berisau akan keadaan anak-anak, termasuk mereka yang bekerja di tempat lain. Apalagi kalau kita mendengar di kawasan atau di tempat di mana anak kita tinggal itu ada banyak case COVID-19. Bagaimana perasaan kita? Saudara-saudara sekalian, juga mari kita bayangkan bagaimana mereka yang tinggal di flat, tempat yang begitu sempit, dan mereka harus ada di dalam rumah itu siang dan malam, bukan lagi 24 jam. Selama hari-hari perintah kawalan pergerakan, mereka ada di tempat yang kecil itu. Bagaimana dengan keperluan harian makan minum? Bagaimana hubungan dengan keluarga? Mungkin ada banyak stres, ada banyak tekanan, ada banyak perselisihan, ada banyak pertengkaran, dan bermacam-macam lagi. Juga bayangkan bagi mereka yang ada keluarga yang positif penyakit ini. Kita tidak dapat membayangkan, saudara-saudara, masa-masa sekarang ini adalah masa stres, tekanan yang tinggi, depresi yang tinggi. Dan kita
mendengar beberapa case, ada orang-orang yang tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan mengambil nyawanya sendiri, bunuh diri. Ini sudah banyak berlaku. Ini menyatakan masa-masa sekarang ini terlalu menekan, terlalu berat, ya, bagi semua sidang jemaat sekalian. Saya ingin bawa kita melihat firman Tuhan dalam Amsal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, apakah yang diperlukan oleh kebanyakan orang masa-masa sekarang? Mereka memerlukan kata-kata dorongan, memerlukan kata-kata semangat, memerlukan motivasi, memerlukan pengharapan. Sebab di situasi ini mereka seperti penulis Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Itulah teriakan kebanyakan orang. Dari mana datang pertolonganku? Maka itu saudara-saudara sekalian, masa-masa seperti ini adalah masa yang sangat-sangat perlu bagi kita umat yang percaya Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang mengetahui kebenaran Tuhan, yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kitalah yang menyebarkan message semangat, memberikan dorongan, memberikan pengharapan kepada mereka-mereka di luar sana. Kita bersyukur karena sekalipun kita terkurung di rumah, tetapi kita ada media elektronik. Kita boleh menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Instagram, Telegram, Facebook. Ada banyak saluran-saluran yang kita dapat guna untuk menyalurkan message-message, menguatkan, menghibur, mendorong. Karena ada banyak orang memerlukannya. Beberapa hari yang lalu, istri saya memberitahu, karena dia mengirim teks Alkitab Matius 11 ayat 28. Itu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dalam satu grup gereja. Dan ada di antara jemaat yang memberi respon. Ketika saya membaca ayat Alkitab ini, saya baru dapat tarik nafas dalam-dalam. Ini real, saudara-saudara sekalian. Ini real. Sebab itu baik sekali kita dapat membuat penggembalaan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita dapat membuat pelayanan penggembalaan melalui menelepon jemaat, tanya kabar, apa keperluan dan sebagainya. Malah kita boleh berdoa untuk dia. Beberapa hari yang lalu saya WhatsApp call kepada pendeta Thomas Chen, ya, yang ada di Haiti. Lalu saya berbual dengan dia. Panjang lebar saya tanya kabar keluarganya, bagaimana, dia juga tanya kepada saya. Dan sebelum mengakhiri percakapan kami, dia berkata, bolehkah saya berdoa untuk kamu? Saya sangat bersyukur. Saya tahu bahwa dia sebagai hamba Tuhan mengerti saat-saat sekarang ini ada banyak orang memerlukan dorongan, memerlukan doa. Kita dapat melakukannya. Saudara-saudara sekalian, kita dapat melakukannya. Kita dapat mengirim pesan, dorongan kepada orang-orang
di sekeliling kita, karena mereka memang memerlukannya. Malah kita juga dapat melakukan pelayanan konseling melalui telepon. Dalam arti kata, gereja tidak rehat, gereja tidak menganggur, orang-orang Kristen tidak menganggur. Dalam saat-saat seperti ini ada keperluan mendesak yang Anda dan saya dapat lakukan. Dan maka itu marilah kita ambil kesempatan, ambil pelayanan ini, karena ada banyak orang di luar sana sangat-sangat memerlukannya. Hal yang ketiga dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam khotbah pagi hari ini adalah pelayanan kebajikan kepada semua jemaat Tuhan. Pelayanan kebajikan kepada semua jemaat Tuhan. Saya ingin membawa kita melihat di dalam Matius 25 dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya tidak akan baca, Anda nanti baca, yaitu dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Secara singkat di situ ini menceritakan akhir zaman, waktu penghakiman, di mana raja itu berkata bahwa berbahagialah kamu, atau Tuhan yang sebagai raja itu berbahagialah kamu. Ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi. Lalu orang-orang itu bertanya, bila kami melihat engkau lapar, kamu beri makan. Kami melihat engkau telanjang, kami berikan pakaian, dan sebagainya. Lalu Tuhan menjawab, apa yang kau lakukan kepada orang lain, engkau lakukan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, sangat indah untuk kita renungkan bagaimana penghakiman akhir zaman nanti. Rupa-rupanya Tuhan sangat memperhatikan pelayanan kita kepada sesama menerusi pelayanan kebajikan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, tidak berarti pelayanan-pelayanan lain tidak penting, tetapi nampaknya di dalam Alkitab bagian ini menekankan pelayanan perhatian, pelayanan misi kasih, memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, merupakan pelayanan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, apa yang kau lakukan kepada orang lain, engkau lakukan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, sedang jemaat, kita mungkin tidak pernah terpikir waktu kita mesyuarat tahun lalu memikirkan apakah tema untuk 2 tahun di depan ini, termasuk tahun ini. Lalu kita memilih tema gereja kita ialah gereja bagi sesama, menjadi gereja bagi sesama. Dan sangat bertepatan pada hari inilah gereja harus menjadi sahabat bagi jemaat. Kalau selama ini saudara-saudara sekalian, gereja berkhotbah kepada jemaat soal memberi, kamu harus memberi karena keperluan itu dan ini. Kita mengajar jemaat supaya mereka terbeban untuk memberi. Tetapi masa-masa sekarang ini, masa perintah kawalan pergerakan ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan pendapatan, ada banyak orang yang tidak cukup makan dan minum setiap hari. Hari ini saudara-saudara sekalian adalah hari di mana gereja yang harus memberi. Kalau selama ini kita ajar jemaat memberi, sekarang giliran gereja memberi kepada jemaat-jemaatnya yang memerlukan. Saya berharap setiap gereja memiliki tabung khas kebajikan, sehingga
ada dana yang tersedia untuk kita gunakan melayani jemaat-jemaat, bahkan orang yang bukan jemaat yang memang di dalam keperluan yang mendesak. Kita sangat bersyukur karena kerajaan kita telah menyedia dana yang besar untuk memastikan rakyat tetap dicukupi dalam segala keperluan semasa hari-hari ini. Tetapi itu tidak berarti gereja berdiam. Gereja harus mengambil bagian untuk memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dan saya katakan inilah masa yang mana gereja harus aktif melakukan pelayanan kasih untuk memberi pertolongan kepada jemaat-jemaat yang ada. Bagi jemaat atau gereja yang kurang tabungan keuangan, bagaimana? Saya percaya ada banyak jemaat, ada ramai jemaat yang ada kelebihan dan mereka boleh memberi. Dan dengan itu kita dapat mewujudkan food bank, bank makanan untuk kita sediakan dan kita alihkan kepada jemaat-jemaat yang memerlukan saat-saat seperti sekarang ini. Saya percaya ada jemaat-jemaat yang rela memberi karena mereka lebih berkelebihan berbanding mereka yang lain. Tapi saya juga percaya ada orang-orang yang juga sebenarnya tidak kaya, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 2, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya percaya ada orang-orang yang tidak cukup berada. Mereka bukan orang berada, tetapi belas kasihan mereka menggerakkan mereka untuk memberi. Sehingga ada saja yang dapat kita kumpulkan di food bank kita untuk kita agihkan kepada jemaat dan mereka yang bukan jemaat juga jika mereka di dalam keperluan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita maupun gereja bermurah hati. Sebagaimana dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu di surga murah hati. Allah mau kita bermurah hati. Dan Allah menghargai apapun yang kita beri, kemurahan kita. Malah firman Tuhan yang lain mengatakan, sekalipun kita hanya memberi secangkir saja air putih, kita tidak akan kehilangan berkat. Tuhan menghargai setiap pemberian kita jika kita memberi dengan tulus. Saudara-saudara sekalian, malah kita mengerti sebagaimana firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 yang mengatakan, lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara sekalian, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah saat ini saudara-saudara sekalian, kita semua ambil kesempatan, sebab ada ramai orang dalam keperluan yang mendesak. Gereja harus bertindak, kita harus
melakukan pelayanan ini. Dan kalaupun kita tidak sampai terlibat dalam pelayanan yang begitu, kita boleh melakukannya bagi tetangga jiran kita yang dalam kekurangan dan mereka juga sangat memerlukan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, semasa perintah kawalan pergerakan ini, mari kita tetap aktif dalam melakukan pelayanan pengembalaan terhadap domba-domba yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Marilah kita sebarkan message positif, message yang menghibur, firman Tuhan yang menguatkan, karena ada banyak orang memerlukannya. Dan marilah kita bermurah hati, memberi kepada mereka-mereka yang memerlukan. Biarlah kita merasakan bersama seperti orang lain rasakan. Sebagaimana ada firman Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memimpin kita untuk mulai mengurak langkah, khususnya untuk melaksanakan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.